Assalamualaikum, Shalom. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ratna Nebaho dengan NIM 2203041105. Pada kali ini saya ingin menyampaikan alasan kenapa saya memilih manajemen, prodi manajemen, dan bagaimana prodi manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Adapun alasan saya memilih jurusan manajemen karena akan mendapatkan keterampilan kepemimpinan dan komunikasi yang baik, serta memahami bagaimana cara mengelola sumber daya manusia dan proses bisnis secara efisien. Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau bertujuan untuk menciptakan sarjana ekonomi yang memiliki kemampuan dalam bidang pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta komunikasi yang mampu melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bisnis dan organisasi sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian teknologi informasi dan pentingnya teknologi informasi dan sistem informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola informasi. Contoh teknologi informasi adalah komputer. Menurut William dan Sawyer 2007 berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi atau komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Perlunya teknologi informasi dan sistem informasi. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari adanya teknologi informasi. Dari sekian banyak manfaat yang bisa didapatkan, beberapa diantaranya yaitu lebih mudahnya dan cepatnya dalam melakukan proses komunikasi. Proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik. Mudahnya akses terhadap suatu informasi, pekerjaan bisa dilakukan secara daring, bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih sedikit. Selain dikarenakan beberapa manfaat tersebut, penyebab suatu teknologi informasi menjadi sangat diperlukan juga dikarenakan tekanan akibat dari persaing bisnis. Meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, perlunya waktu tanggap yang lebih cepat, dan pengaruh globalisasi. Selanjutnya, sistem informasi adalah serangkaian komponen yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau entitas. Nah, adapun peran penting sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 1. Sistem akademis berbasis website yang dapat mempermudah kita untuk mengakses data terkait akademisi. 2. Sistem pemerintahan berbasis website atau e-government yang dapat memberikan layanan pemerintahan melalui internet. Yang ketiga, sistem pertukaran data digital. Dengan menggunakan komputer, kita dapat bertukar data secara cepat. 4. Sistem biometrik, yaitu sistem yang dikembangkan untuk keamanan informasi dengan menggunakan pola wajah dan sidik jari agar tidak sembarangan orang melakukan akses. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perangkat keras komputer, hardware, dan perangkat lunak komputer, software. Nah, komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Berikut beberapa contoh perangkat input: keyboard, mouse, mikrofon, scanner. Selanjutnya, perangkat lunak komputer. Perangkat lunak adalah peranti atau komponen dari komputer
yang berbentuk data, program dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang pada komputer. Software bisa juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud. Nah, jenis-jenis perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak driver, perangkat lunak aplikasi, bahasa pemrograman. Nah, pengambilan keputusan di level manajemen sistem penunjang keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan suatu keputusan final. Adapun 3 bentuk keputusan, yaitu 1. Terstruktur, setengah terstruktur, dan tidak terstruktur. Nah, jenis-jenis pengambilan keputusan: 1. Manajemen puncak, 2. Manajemen menengah, 3. Manajemen operasional. Nah, di sini saya akan melanjutkan materinya sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Selanjutnya pengertian data, informasi, dan pengetahuan. Perorganisasi data dan informasi. Data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Pengetahuan terdiri dari informasi yang sudah diorganisasikan dan diproses untuk memperoleh pemahaman, pengalaman, pembelajaran yang terakumulasi sehingga dapat diaplikasikan dalam masalah atau proses bisnis tertentu. Perorganisasian data dan informasi sangat penting. Dengan adanya perorganisasian data dan informasi akan memudahkan seseorang dalam pengelolaan data yang dibutuhkan. Bahwa perorganisasian data dan informasi itu terdiri dari jenis-jenis data, pola, klasifikasi, struktur sistem, waktu dan metode ketepatan, dan kejelasan serta penafsiran. Dari semua materi yang sudah saya sampaikan pada video ini termasuk sangatlah penting dalam manajemen. Perlunya kita memahami semua materi-materi ini agar dapat membantu sekaligus membawa kita ke dalam dunia organisasi maupun pekerjaan nanti. Jika ada kesalahan pada kata dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.